Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ailsa Salsabila Divania dengan NIM 2103757 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Pendidikan Formal, Informal, dan Non-Formal sebagai upaya pembentukan karakter pada anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa pendidikan dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pembentukan karakter dalam pendidikan sangat diperlukan. Selain mengantarkan peserta didik menjadi anak yang cerdas, tetapi juga harus memiliki pribadi yang santun dan berkarakter tinggi sehingga pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Pendidikan melibatkan semua pihak termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat luas, yang artinya menjadi aktor utama dalam menentukan dan membentuk karakter peserta didik sebelum menempuh tahapan kehidupan selanjutnya. Lembaga pendidikan harus berupaya menjadi lembaga yang benar-benar dapat memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara pada khususnya, dan bagi kualitas kehidupan dan umat manusia pada umumnya, mewujudkan program pendidikan karakter yang berintegritas, unggul dalam perbuatan, berbagi dengan sesama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan mampu menumbuhkan pembaharuan karakter berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mewujudkan perbuatan yang berbudi luhur. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini, yaitu penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan atau kajian literatur. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis data yang diperoleh, kemudian memberikan pengertian dan penjelasan kepada pembaca sehingga dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan sumber data seperti jurnal, website, yang berkaitan dengan tema, yaitu pembentukan karakter pada anak melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penanaman karakter anak melalui pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan terbagi menjadi 3 jalur. Yang pertama ada pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, dan yang ketiga ada pendidikan non-formal. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, pendidikan harus dikembangkan dan dimajukan. Pendidikan dapat berlangsung secara formal dan formal maupun informal. Selain secara formal seperti di sekolah, madrasah, dan lembaga lainnya, pendidikan adalah upaya mentransformasikan pengetahuan, ide, gagasan, norma, hukum, dan nilai kepada orang lain dengan cara tertentu, baik yang terstruktur secara formal maupun non-formal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, atau sekolah sebagai suatu satuan pendidikan. Tetapi ketiga satuan pendidikan tersebut tidak memainkan perannya masing-masing, melainkan merupakan komponen yang saling melengkapi. Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan pembangunan berbagai karakter sebagai tujuannya seperti keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kreativitas, kemandirian, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Namun dalam praktik pendidikan formal di sekolah yang berlaku umum di Indonesia saat ini, yang meliputi suasana, proses, substansi, dan penilaian hasil belajar belum menunjukkan upaya nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang berdimensi karakter. Pendidikan belum menjadikan pembangunan karakter sebagai tolak ukur. Muslich mengatakan keberhasilan pendidikan dan masih menjadikan angka-angka sebagai patokannya. Akibatnya banyak sekolah yang memberikan nilai instan hanya untuk memenuhi ambisi orang tua dan menjaga citra sekolahnya sebagai sekolah yang unggul dan berprestasi. Tidak peduli anak-anaknya nanti kelimpungan dan tergusur mengejar materi yang tidak dikuasainya di sekolah lanjutan. Selanjutnya yaitu pembentukan karakter anak melalui pendidikan formal.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat sekolah menengah pertama. Dan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu pada pendidikan formal ataupun putus sekolah akan diberikan pendidikan non-formal untuk memperoleh bakal memasuki masyarakat. Menurut Asmani, untuk mengantisipasi dan meningkatkan karakter anak, salah satunya melalui pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter harus disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diintensifkan sejak dini di semua level kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kegiatan belajar di kelas, guru dapat mengontrol dan membentuk lingkungan, serta menanam karakter yang lebih nyata. Guru dan siswa berinteraksi secara langsung dan membentuk komunitas lingkungan berkarakter baik. Untuk itu, setiap guru dituntut untuk mampu berbuat, bertindak, dan membuat siswa berkarakter dengan baik. Seorang guru merupakan sosok yang menjadi idola bagi siswanya, dan guru sebagai orang yang digugu ataupun ditiru, dan eksistensi guru sebagai motor penggerak pendidikan tidak dapat dipungkiri. Baik buruknya pendidikan sangat tergantung pada sosok guru karena sampai saat ini fungsi guru dalam dunia pendidikan belum bisa digantikan dengan alat secanggih apapun, terutama pendidikan di tingkat sekolah dasar. Sikap dan perilaku guru sangat membekas dan mempengaruhi siswa itu sendiri, sehingga tutur kata, watak, dan kepribadian guru menjadi cerminan siswa. Baik, selanjutnya yaitu pembentukan karakter anak melalui pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan pada umumnya di luar sekolah yang berpotensi dapat membantu dan menggantikan pendidikan formal dalam aspek-aspek tertentu, seperti pendidikan dasar dan keterampilan kejuruan khusus. Pendidikan non-formal adalah suatu bentuk pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dan sistematis, biasanya di luar sistem sekolah dan sistem pendidikan non-formal dengan menyesuaikan waktu penyelenggaraan. Materi yang diberikan dengan proses belajar mengajar yang digunakan dan fasilitas yang digunakan, serta tenaga pengajar dengan kebutuhan dan keadaan peserta didik serta kebutuhan lingkungan masyarakat. Pendidikan non-formal dengan berbagai program memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan dan memperkuat kualitas individu. Pendidikan non-formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta sikap profesional dan pengembangan kepribadian. Pendidikan non-formal memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bebas mengekspresikan dirinya, peluang untuk tumbuh dan meningkatkan kualitas salah satunya dalam bentuk program pendidikan non-formal yaitu pelatihan. Banyak sekali pelatihan yang memberikan manfaat tergantung kebutuhan setiap peserta didiknya. Secara umum, semua program pendidikan non-formal memiliki peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat kualitas individu. Peningkatan kualitas individu tentunya berbanding lurus dengan pemahaman dan kedewasaan dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Peningkatan kualitas pada anak bertujuan untuk menghasilkan siswa yang berkarakter. Selanjutnya, di kalangan remaja perlu adanya peran pendidikan non-formal sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas individu. Masa muda sangat dekat dengan hal-hal kreatif dan terkadang tidak disalurkan dalam pendidikan formal yang berorientasi pada segi kognisi saja. Selanjutnya yaitu pembentukan karakter pada anak melalui pendidikan informal. Pendidikan dalam keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama yang diterima oleh seorang anak. Karena di dalam keluarga, selain pertama kali seorang anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, sebagian besar kehidupan seorang anak berada di dalam keluarga. Sehingga pendidikan banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. Hasbullah menjelaskan bahwa tugas utama keluarga bagi pendidikan adalah meletakkan landasan bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup yang religius. Lingkungan keluarga merupakan tempat bagi anak dalam rangka proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk dirinya dalam fungsi sosialnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pendidikan anak adalah orang tua. Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, bahwa pendidikan keluarga adalah yang pertama dan utama. Pendidikan informal memiliki peran penting dan strategis dalam pendidikan karakter anak. Bahkan bagi Tilaar menyebutkan bahwa pendidikan informal berperan penting dalam pembentukan perilaku manusia. Selain itu, dalam lingkungan pendidikan informal, relatif banyak kesempatan untuk berlangsungnya pendidikan anak. Kehidupan seorang anak tergantung pada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tujuan pendidikan adalah pertama, yaitu bahwa kehadiran anak di dunia ini karena hubungan antara orang tuanya. Mengingat orang tua adalah orang dewasa, merekalah yang harus bertanggung jawab atas anak-anaknya.
Kewajiban orang tua tidak hanya menjaga eksistensi anak untuk menjadikan mereka kelak sebagai individu, tetapi juga memberikan pendidikan bagi anak sebagai individu yang tumbuh dan berkembang. Sedangkan tujuan utama pendidikan adalah orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan ketergantungan pada orang lain, tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Mengapa ketiga jalur pendidikan ini sama-sama memiliki 100% terhadap pembangunan karakter pada anak? Karena keberhasilan siswa berubah menjadi pribadi yang berkarakter dan terdidik dapat ditentukan oleh pendidikan di lingkungan keluarga dan juga dapat ditentukan oleh pendidikan lingkungan sekolah. Antara pendidikan di lingkungan keluarga atau informal dan lingkungan sekolah yaitu formal dan lingkungan masyarakat yaitu non-formal tidak bisa terpisah dan tidak bisa berjalan secara eksisten karena tiga pusat atau tripusat pendidikan ini saling mendukung dan saling melengkapi pendidikan pembentukan karakter pada anak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.